Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almalia Cipta Putri dengan NIM 187222123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dan juga implementasi saya terhadap sebuah paper yang berjudul Deep CNN LSTM Network Integration for COVID-19 Classification. Oke, jadi permasalahan utama yang dibahas dan diangkat oleh paper ini, jadi CXR atau chest X-ray, yaitu X-ray yang khusus untuk dada, ini sangat berpotensial untuk mendeteksi COVID-19. Tapi sayangnya, kualitas citranya yang kurang optimal ini dan juga kemiripan pola antar penyakit paru-paru membuat identifikasi ini menjadi tidak konsisten antara penyakit COVID-19 dengan penyakit paru-paru yang lainnya. Serta hal ini sangat bergantung pada pengalaman radiolog yang dimana hal ini juga cukup memakan waktu. Penelitian sebelumnya juga belum cukup menjelaskan bagaimana teknik enhancement pada citra itu mempengaruhi kinerja CNN, yang dimana CNN ini adalah model deep learning yang biasa digunakan pada citra dan belum mengeksplorasi bagaimana kalau menambahkan LSTM ini bisa meningkatkan kemampuan model dalam memahami pola kompleks pada CXR. Oleh karena itu, paper ini mengajukan solusi, yaitu kombinasi cairan LSTM yang memanfaatkan cairannya sebagai ekstraktor dan juga LSTM sebagai classifiernya. Kemudian menguji berbagai teknik enhancement untuk mencari kombinasi terbaik yang bisa meningkatkan akurasi deteksi COVID-19 pada citra CXR. Oke, jadi eh, s- penelitian sebelumnya itu banyak yang mengembangkan deteksi COVID-19 berbasis CXR dengan menggabungkan image enhancement, CNN, transfer learning, dan juga CNN LSTM. Jadi yang pertama, penelitian dengan image enhancement dan juga CNN. Yang pertama ini ada HE, KLAHE, dan EFF pada VGG16 yang dimana saat di-compare ternyata EFF memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian ada Clahe yang diuji pada 8 arsitektur CNN yang dimana model 35 layer ini terbaik. Ada Gamma Correction yang meningkatkan performa Inception V3 untuk klasifikasi paru. Kemudian yang terakhir adalah MobileNet dengan kombinasi Gamma Correction ini mencapai akurasi yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah terkait ensemble dan transfer learning. Jadi kombinasi antara DenseNet 201, MobileNet V2, dan DenseNet 121 ini memiliki hasil yang sangat tinggi. Kemudian untuk cara analysis time sendiri terbukti efektif pada berbagai studi. Misalnya pada breast cancer atau kanker payudara ini memiliki akurasi kurang lebih 99% dan hingga 98% untuk deteksi COVID-19. Oke, selanjutnya terkait data yang digunakan pada paper ini. Jadi dataset COVID-19 ini kan masih terbatas. Jadi pengumpulan data ini dilakukan dari berbagai sumber. Untuk datanya sendiri ini ada 15.000 citra CXR yang dimana 15.000 data ini tuh terdapat tiga kelas seimbang. Jadi ada 5.000 citra COVID-19, 5.000 citra normal, dan 5.000 citra pneumonia. Sumber data setnya ini sendiri itu macam-macam. Ada yang dari Kaggle, GitHub, Aurora, SCRM, dan BIMCV. Untuk dataset yang kelasnya balance ini tujuannya supaya model tidak bias dan juga performanya bisa lebih optimal. Oke, selanjutnya adalah terkait metodologi pada paper ini. Jadi studi ini membandingkan CNN dan CNN LSTM pada 6 jenis CXR. Ada 5 yang enhanced dan juga satu yang original. Jadi bisa dilihat di sini ada original MGCS, AGCWD, LL, MSR2, CEHCM, yang dimana dilanjut dengan klasifikasi modelnya itu channel dan channel STM dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, di paper ini itu menggunakan MATLAB R2022B dan GPU RTX 3060. Oke, selanjutnya. Jadi di sini yang pertama penjelasan terkait image enhancement. Teknik yang digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya ada MGCS yaitu Modified Global Contrast Stretching, yaitu memperluas rentang intensitas. Ada AGCWD
AGD, yaitu Adaptive Gamma Correction with Weighting Distribution, yaitu kombinasi histogram equalization dan gamma correction. Ada low light atau LL, itu mencerahkan area gelap tanpa oversaturation. Ada MSR2, atau Multiscale Retinex 2, versi Multiscale Retinex yang mempertahankan warna dan kontras lokal, dan yang terakhir adalah CEHCM atau Contrast Enhancement Using Head Conduction Matrix. Itu meningkatkan kontras berbasis model head conduction atau HCM. Contoh-contoh enhancement bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah citra yang original, belum diberi teknik enhancement apapun. Yang ini setelah teknik enhancement MGCS, ini AGCWD, ini LL, MSR2, dan CEHCM. Tujuan dari image enhancement ini itu adalah meningkatkan detail tepi, memperjelas opasitas paru, dan memperbaiki visibilitas fitur terkait COVID-19. Oke, selanjutnya adalah terkait klasifikasi model. Jadi, dua model yang digunakan di sini ada CNN dan CNN LSTM. Data yang digunakan ada 15.000 gambar, di resize 224 kali 224, lalu di split 60 banding 40, 60 untuk training dan 40 untuk validation. Nah, di sini eh, untuk CNN-nya sendiri arsitekturnya terdiri dari input berupa citra, lalu melalui 4 convolutional layers, 4 pooling, lalu melalui fully connected, dan yang terakhir ada softmax. Lalu CNN stem sendiri, untuk arsitekturnya yang di CNN-nya itu digunakan sebagai fitur ekstraktor, jadi kurang lebih mirip seperti CNN. Kemudian, citra CXR ini diubah menjadi video 1 detik agar sesuai dengan input sequence LSTM. Dan setelah eh, citra diolah di CNN yang dimana ini sebagai fitur ekstraktor, lalu hasil tersebut menjadi inputan untuk masuk ke LSTM, kemudian lanjut ke dropout, fully cognited, yang terakhir adalah softmax untuk pengklasifikasian. Nah, untuk parameternya sendiri, baik di CNN maupun channel LTM ini sama, optimizernya Adam, learning rate-nya 0,0001 dengan 25 epoch. Selanjutnya adalah performance evaluation matrix. Jadi, setelah melakukan proses training tadi, model dievaluasi menggunakan standar metrik klasifikasi medis seperti pada umumnya, yaitu akurasi, presisi, sensitivity, specificity, F1 score, dan execution time. Kemudian di evaluation matrix ini tidak jauh dari istilah true positive, true negative, false positive, false negative. Nah, untuk TPTN FVFN dalam konteks COVID-19 CXR ini, jadi yang TP itu eh, berhasil mendeteksi COVID-19 dengan benar. Untuk true negatif itu berhasil mendeteksi yang bukan COVID-19 dengan benar. Untuk false positif itu eh, harusnya CXR yang bukan COVID-19 tapi diklasifikasikan sebagai COVID-19. Begitu pula pada FN, yaitu sebaliknya. COVID-19, citra COVID-19 ini justru gagal terdeteksi dan terbaca sebagai non-COVID-19. Untuk konsep TPTN FPFN ini itu standar basic evaluasi pada model klasifikasi medis karena menentukan seberapa baik sistem mendeteksi penyakit sekaligus menghindari kesalahan yang bisa berdampak klinis. Oke, pada paper, jadi hasil dari eh, apa namanya, dua model dan juga li- eh, dengan 6 jenis input, yaitu citra asli dan 5 teknik image management. Hmm, ini dirangkum pada tabel di samping. Jadi secara keseluruhan, channel LSTM ini menunjukkan performa yang jauh lebih unggul dan stabil dibandingkan CNN pada seluruh teknik management maupun citra asli. Channel LSTM konsisten memberikan akurasi yang tinggi, sensitivitas tinggi, serta kesalahan klasifikasi yang sangat rendah. Sementara CNN hanya bekerja optimal pada citra asli dan tidak selalu terbantu dengan management. Nah, di sini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kan udah di splitting 60 banding 40. Jadi 40% ini digunakan sebagai testing, yang dimana testingnya ini itu dataset yang berisi 6.000 CXR image. Nah, di sini bisa dilihat pada confusion matrix di sini. Di sini hanya ada 2 confusion matrix.
di mana masing-masing confusion matrix itu adalah eh, model dengan teknik enhancement yang terbaik. Jadi CNN ini yang terbaik, dia menggunakan citra asli, sedangkan channel STM ini menggunakan low light. Nah, untuk CNN sendiri, itu true positifnya cukup tinggi, begitu pula true negatifnya, tapi false positif dan false negatifnya ini juga termasuk lumayan banyak dan bisa dipertimbangkan ini karena masih banyak yang disalah klasifikasikan. Sedangkan untuk channel STM ini untuk TP dan TN-nya semakin meningkat, sedangkan false positif dan false negatifnya itu sedikit. Jadi channel LSTM ini hampir tidak melakukan kesalahan baik dalam mendeteksi COVID-19 maupun dalam menghindari salah deteksi pada pada non-COVID. Hmm. Hmm. Nah, kenapa channel LSTM lebih baik? Jadi CNN ini mengekstraksi pola visual seperti tekstur paru, tepi opasitas, dan distribusi intensitas. Sedangkan LSTM ini menangkap urutan dan hubungan antar fitur karena citra juga menjadi sequence. Nah, kombinasi channel LSTM ini menghasilkan representasi fitur yang lebih kaya seperti dokter yang melihat perkembangan pola dari area satu ke area lain. Namun, kelemahannya, waktu eksekusinya jauh lebih lama, terutama pada training. Contohnya, pada citra asli, CNN menghabiskan waktu 2.283 detik, sedangkan CNN LSTM menghabiskan waktu 7.809 detik. Penyebabnya adalah karena proses LSTM menambah komputasi berurutan sehingga total waktu training meningkat signifikan. Nah, di sini saya mencoba mengimplementasikan eh, dari metodologi yang sudah dijelaskan pada paper. Jadi yang pertama saya mencoba untuk image enhancement dulu. Jadi sebelum masuk ke proses training tentunya melalui proses enhancement dulu. Di sini karena yang terbaik itu hanya low light di channel STM. Jadi di sini saya mencoba low light itu sendiri. Jadi bisa dilihat ini untuk kelas COVID yang original. Lalu ini yang kelas COVID yang low light. Lalu di sini ada kelas normal yang original, kelas normal yang low light. Ini pneumonia original dan ini pneumonia low light. Di sini bisa dilihat bahwa setelah dilakukan low light enhance, eh, gambar atau citra paru-paru ini itu semakin terlihat jelas dibandingkan yang original. Selanjutnya, nah saat mencoba implementasi dua skema terbaik dari paper sebelumnya yaitu CNN dengan gambar original dan channel stem dengan low light, ternyata hasilnya sedikit berbeda dari paper. Yang dimana di paper, channel stem dengan metrik evaluasi tinggi tapi durasi terlama. Nah kalau diimplementasi justru CNN yang metrik evaluasinya tinggi tapi durasinya lama. Nah, di sini kemungkinan besar hal ini dikarenakan pada implementasi saya hanya menggunakan satu sumber dataset, sedangkan di paper menggunakan beberapa sumber dataset. Dan ini adalah confusion matrix dari hasil implementasi saya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di eh, CNN itu true positifnya, bahkan ada yang menyentuh angka 700. Sedangkan di sini yang untuk true yang dideteksi benar ini tidak ada yang sampai menyentuh angka 700. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa eh, untuk CNN sendiri untuk satu dataset saja yang saya implementasikan itu justru lebih baik eh, akurasinya dibandingkan CNN LSTM yang low light. Jadi kesimpulannya, penelitian ini membandingkan China dan China STEM untuk deteksi COVID-19 dari citra CXR dengan berbagai teknik management. Hasilnya menunjukkan bahwa CNN mencapai performa terbaik pada citra asli dengan channel STM pada enhancement low light, yang dimana memberikan akurasi dan konsistensi jauh lebih tinggi pada hampir seluruh metrik evaluasi. Meskipun demikian, channel LSTM membutuhkan waktu eksekusi yang jauh lebih lama sehingga perlu optimasi pada studi berikutnya. Namun, fakta menariknya, jika hanya mencoba untuk mengimplementasikan salah satu sumber data, hasilnya justru berkebalikan kemungkinan hal tersebut mempengaruhi dalam proses training. Ini adalah referensi paper yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.